Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan bahas tentang eh, konflik yang terjadi antara Israel Palestina yang kemudian belakangan melibatkan Iran. Sebagai awam, kita hanya lihat pemberitaan di media massa, di televisi, radio, koran, dan internet. Tapi sebenarnya apa yang dibalik peristiwa yang kita lihat di media itu, apakah ada cerita-cerita lain? Hari ini saya bersama dengan Dr. Maimun Herawati. Beliau adalah direktur dari Lembaga Kepalestinaan, Lembaga Kemanusiaan Smart 171, tapi dibacanya Smart 1 Tujuan. Assalamualaikum, Bu Imun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imun sudah berkenan hadir dalam forum ini. Bu, kalau kami sebagai awam kan lihat konflik antara Israel dan Palestina sudah berkepanjangan, kemudian belakangan ada Iran yang ikut terlibat dalam dalam konflik itu. Publik menilai bahwa Iran sedang bantuin Palestina untuk menyerang Israel. Nah, sebenarnya apakah begitu yang sedang terjadi atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa sekalian, Bu Imun? Oke, yang terjadi beberapa waktu yang terakhir itu tidak dimulai oleh Iran, tapi pada saat Iran dan Amerika sedang melakukan dialog untuk berbicara masalah perjanjian pengembangan nuklir, ongoing proses diplomasi tersebut, Israel mendadak menyerang Iran. Jadi ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Genosida Israel terus berlanjut di Gaza dan pada saat yang sama Israel ingin menghijack proses diplomasi antara Iran dengan Amerika. Jadi istilahnya karena kalau ada perjanjian yang lebih lanjut lagi tentang pengembangan nuklir, maka banyak hal yang mungkin terjadi dan salah satunya adalah sesuatu yang selalu menjadi alasan untuk menaikkan tensi di Timur Tengah, dia pada akhirnya tidak ada lagi, karena tidak lagi kemudian ada alasan untuk melakukan embargo kepada Iran karena dalam tanda kutip masalah nuklir tersebut sudah clear seperti itu. Nah, jadi ketika banyak yang mengatakan wah asik Iran nolongin Gaza gitu ya, dia sebenarnya dua hal yang berbeda. Begitu juga pada beberapa waktu sebelumnya saat Iran dan Israel saling serang menyerang. Kalau kita lihat dia dimulai dari pembunuhan Israel kepada pemimpin militer Iran yang kemudian dibalas oleh Iran dan sempat ada kalimat ini bagian dari Tufanul Aqsa kami. Lalu kemudian Hamas mengatakan jangan bawa-bawa, itu tidak ada kaitannya begitu ya, bukankah serangan ini adalah karena meninggalnya pemimpin militer Iran. Lalu kemudian juru bicara mengatakan diperbaiki bahwasanya serangan itu adalah karena membalas pembunuhan yang dilakukan Israel kepada pemimpin militer mereka. Jadi ini yang real di lapangan, akan tetapi kita memang suka. Jadi masyarakat dunia, nggak cuma masyarakat Islam begitu ya, masyarakat Muslim Barat pun menyukai. Barat-barat yang pro dengan Palestina itu bergembira pada saat Iran membalas serangan Israel, karena bagi mereka paham kok bahwasanya yang bisa menghentikan Israel itu kalau tidak ekonomi atau kalau enggak militer begitu. Dan saat ekonomi melalui boykot itu sulit dijadikan senjata andalan karena perlu kerjasama dunia, maka kemudian saat ada negara yang demikian berani menyerang Israel, terlepas apapun alasan yang awalnya, dunia berbahagia karena istilahnya para pembunuh bayi, para pembunuh perempuan hamil ini ketemu batunya begitu kira-kira. Jadi meskipun serangan yang dilakukan Iran itu bukan alasan membela Palestina secara langsung, tapi serangan itu juga diapresiasi oleh dunia, Bu ya, karena akhirnya ada semacam kena batu loh. ada semacam yang membalas kesedihan selama ini. Nah, tapi kalau cerita lain apa sebenarnya yang membuat Iran terus ngotot juga selain serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran itu? Apakah ada kemarin sempat Ibu mention soal
dasar ideologi atau Iya. ekonomi dan sebagainya. Iya. Jadi kalau kita lihat geopolitik di Timur Tengah, memang ada beberapa layer alasan sebuah konflik terjadi atau sebuah kerjasama di forging oleh masyarakat di sana dan pemerintahan di sana. Misalnya dari sisi ideologi yang hubungan antara Iran dengan Suriah Bashar Assad, dengan Yaman Houthi, dan dengan Irak yang bagian sebelah sini. Ini adalah karena mereka sama-sama berada pada ranah Islam Syiah. Jadi kalau saya secara personal tidak menganggap Syiah ini di luar Islam, ya, tapi Muslim Syiah lah, karena mereka masih Islam secara default. Walaupun sini mungkin saya sedikit berbeda dengan beberapa teman yang mengatakan, wah itu udah keluar dari Islam begitu ya. Kalau saya melihat mereka Syiah Iran, mereka masih haji ke Mekah. Sempat dulu hajinya dilarang kan, pada waktu mereka mengadakan demonstrasi. Kalau tidak salah melepaskan meledakkan bom juga, itu sempat dilarang berangkat haji. Tapi kemudian dengan negosiasi yang dibantu oleh Syekh Yusuf Nada kepada pemerintahan Saudi, maka kemudian Muslim yang ada di Iran itu bisa naik haji lagi. Jadi secara default mereka Islam. Nah, akan tetapi dengan berbagai dalam tanda kutip deviasi ya barangkali. Nah, jadi yang kemudian menyatukan antara Suriah Bashar Assad, lalu kemudian Houthi Yaman, Iran dan sebagian dari Irak, ini adalah karena tadi kesamaan Syiahnya, ideologinya seperti itu. Nah, akan tetapi yang membuat Iran secara tersembunyi punya komunikasi dengan Amerika, cuman dia nggak keluar. Okay. Ada itu, ada. Atau kalau mungkin bahasa lainnya, Iran mendekat kepada BRICS. Sekarang kan Iran mendekat ke BRICS beberapa tahun terakhir, dan diterima dengan senang hati oleh Rusia dan Cina. Jadi sebelumnya kan Iran belum terlibat aktif. Indonesia by the way, begitu Pak Prabowo jadi presiden, Pak Subiyono menjadi Menlu, bergabung dengan secara resmi itu mengajukan aplikasi permohonan secara resmi untuk masuk dalam BRICS. Jadi kalau kita bicara masalah hubungan antara Rusia, Cina, Iran, ini adalah bagian dari kepentingan ekonomi, dan Indonesia juga ingin bergabung di sana sebagai tandingan dari bloknya Amerika dan sekutu. Tapi kalau kita bicara secara power, security, maka kita akan mengenal ada NATO, dan kemudian lawannya NATO yang sudah bubar jalan juga kan. Nah, akan tetapi dia tidak bisa disebut BRICS karena BRICS lebih kepada ekonomi. Tapi hubungan antara Korea Utara, Cina, Rusia itu kan tetap bestie. Karena mereka punya punya keinginan untuk menjadi balancing power. Jadi Amerika tidak satu-satunya yang memiliki kekuatan. Cuma in between those, menariknya adalah Afrika Selatan muncul membawa Global South dengan berbagai rancangan diskusi yang kemudian dia sampai kepada posisi muncul sebagai suara yang menyeret orang-orang negara-negara besar ini ke ICJ, International Court of Justice. Keren kan? Global South yang selama ini tidak dianggap sebelah mata karena mereka berasal dari negara terjajah, lalu mereka muncul menjadi sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Indonesia masuk di dalamnya sebenarnya. Konferensi Asia Afrika. Bu Imun, kalau kita sedikit balik ke belakang, mungkin Bu Imun juga bisa cerita sebenarnya bagaimana sejarah hubungan antara Iran, Israel, Palestina, sehingga kok dilihat kayaknya banyak komplikated sekali. Kan ada yang bilang jangan mengira mereka itu bermusuhan, karena di konflik-konflik sebelumnya dua negara itu berteman gitu. Nah, kenapa sekarang bisa bermusuhan? Dulu sebenarnya ceritanya bagaimana, Bu Iman? Kalau antara Palestina, kita
lihatnya harus dua entitas mau nggak mau kita sebut, Fatah dengan Hamas, PLO dengan Hamas. Hamas itu mendapatkan pasokan senjatanya dari Iran. Dan saat saya mencari tahu kenapa kemudian mereka mendapatkan pasokan senjata dari Iran, jawaban dari rekan-rekan yang ada di dalam Palestina adalah that's the only country that willing to sell us weapon. Jadi satu-satunya negara yang mau menjual senjata kepada kami. Kalau kalau Jordan mau jual, Mesir mau jual, atau misalnya Rusia mau jual, mau negara manapun, kalau mereka mau jual kita beli. Jadi hubungannya lebih kepada hubungan siapa yang mau jual, maka kami beli. Kayak gitu. Jadi hubungan ekonomi. Nah, akan tetapi kita mau nggak mau kita bicara Hizbullah nih, temannya Iran yang ada di Lebanon, dan Houthi, temannya Iran yang ada di Yaman, bestinya Iran. Saya melihat ini dua hal yang ini tiga entitas yang berbeda. Yaman di awal-awal Gaza diserang itu kan langsung melakukan proses pembajakan kepada kapal yang berbendera Israel. Lalu kemudian mereka melarang kapal yang berbendera Israel lewat ke dalam teluk mereka. Dan saya pikir awalnya Yaman palingnya cuma sebentar gitu ya, masuk dalam ini nanti enggak sampai sekarang kan tidak. Jadi kalau kita lihat gencatan senjata yang dilakukan oleh Yaman hanya kepada Amerika, tapi yang kapal Israel tetap akan mereka larang melewati wilayah mereka. Dan itu menyebabkan pelabuhan Eilat yang bagian selatan milik Israel yang dari wilayah yang dijajah itu hampir kosong kan, tinggal 10% aktivitasnya. Dan itu mengganggu ekonomi Israel banget. Jadi ada teman-temannya Iran yang tidak bisa proksi Iran yang tidak bisa dikontrol Iran, dan dia memang membantu Palestina secara langsung. Termasuk Hizbullah. Hizbullah dengan Suriah Jolani kan tidak berteman. Suriah, Hizbullah, Lebanon kan temannya akrabnya Bashar Assad kan, dalam berbagai hal begitu. Tetapi terkait dengan Palestina, mereka terlibat, walaupun kemudian ada gencatan senjata juga dengan Israel. Tapi mereka sebelumnya aktif untuk melakukan penekanan kepada Israel. Dan ini pada saat saya bertanya, why? This is confusing. Kenapa mereka orang Yaman yang demikian miskin dari berbagai sisi karena mereka dapat berbagai tekanan dari luar, kenapa mereka bertahan sampai seperti itu untuk mendukung Palestina? Bahkan kalau demonya kita lihat, malu Indonesia. Jumlah penduduknya cuma berapa, tapi yang hadir demo tuh masif begitu. Saya dikasih tahu, ya Ustazah, Futan is part of the akidah as well. Jadi membela para pejuang yang ingin membebaskan Al-Aqsa, bagi Yaman, bagi Hizbullah yang dua-duanya adalah masyarakat Islamnya adalah Syiah, itu bagian dari yang sama kayak kita juga. Jadi pembelaan kepada kiblat pertama, keinginan untuk terlibat dalam pembebasan kiblat pertama itu sama besarnya, sama dear to Asia. Jadi sama-sama penting dan berharga begitu. Itu yang memberi kekuatan kepada orang Yaman untuk terus bertahan sampai sekarang. Walaupun mereka dibombardir oleh 10 negara koalisi kan, Amerika, Bahrain dan lain-lain pada saat ingin memaksa Yaman untuk membuka laut mereka. Gitu. Kemudian, nah, bagaimana dengan Iran gitu ya? Bagaimana dengan Iran? Iran sebagian orang Iran akan melihat pembebasan Palestina itu bagian dari akidah mereka. Tapi Iran sebagai pemerintahan hubungan dengan para pejuang Palestina itu lebih banyak hubungan ekonomi. Jadi yang jual senjata tadi. Saya tidak melihat contohnya saja. Kenapa Ismail Haniyehnya malah syahidnya di Teheran? Kan dia itu wakil dari Palestina, tamu resmi negara. Kalau benar-benar dianggap sebagai seseorang yang, kenapa tidak seketat tamu negara yang lain gitu? Ya, itu satu. Lalu kenapa Iran menyerangnya Qatar?
Kan masih banyak wilayah militer lain punya Amerika di sekitarnya. Ada di Bahrain. Kenapa nggak yang di Bahrain? Kenapa nggak yang di Saudi? Kenapa Qatar? Padahal Qatar selama ini adalah dua negara yang selalu menjadi bagian dari upaya diplomasi Palestina. Amerika, Qatar, Israel, Mesir, Palestina. Kan ini kan kalau di daerah Teluk Mesir ini Mesir dengan Qatar ini kan yang menjadi penengah pada saat mau ada diskusi tentang gencatan senjata. Dan kalau bicara ini yang mengatakan ini bukan saya. Kalau kita bicara secara realitas, Qatar lebih pro Palestina. Mesir lebih menjadi perpanjangan tangan Amerika. Karena Mesir menerima bantuan militer Amerika itu kedua terbesar secara di dunia di bawah Israel. Jadi apa yang disampaikan oleh Mesir kemungkinan besar adalah keinginan dari Amerikanya begitu. Jadi kenapa Qatar? Yang dari dulu terkenal sebagai paling pro di antara negara Teluk, pro Palestina. Kenapa Qatar yang diserang oleh Iran? Karena itu jadi bahan pertanyaan kan. Bahkan kan di beberapa pemberitaan disampaikan juga bahwa sebelum serangan Iran ke Qatar itu sudah dikasih tahu dulu gitu. Jadi beneran nyerang apa enggak gitu. Ya, itu kan terjadi juga sebelumnya. Yang waktu mereka ini tukar-menukar bom, itu kan dengan Israel kan. Nah, itu juga kan dikasih tahu dulu ya nanti kami akan 24 jam ke depan tolong ini begini karena kami akan ini gitu kan. Serangan gitu. Perang macam apa yang kita ngasih tahu dulu? Iya. Ya kayak gitu. Mungkin itu dalam pola pikir orang-orang tertentu itulah mungkin perang yang beradab mungkin. Tapi itu tidak dilakukan kepada Gaza kan. Iya. Tapi kalau Bu Imun kan hampir setiap tahun berkunjung ke negara-negara ini untuk menyampaikan bantuan dan aksi-aksi kemanusiaan. Kalau melihat apa yang terjadi ini, apa analisis Bu Imun? Apakah hanya ya seolah-olah berperang, tapi sebenarnya di belakang mereka kerjasama atau apa sebenarnya yang disembunyikan dari publik? Yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi beberapa pekan terakhir ini adalah Israel ingin menyeret bencana kemanusiaan yang ada di lokasi yang di dekat mereka keluar, sehingga nanti mereka akan menarik negara-negara sekutu terlibat di dalamnya. Kalau itu terjadi, Timur Tengah itu akan merah, darah, hancur, habis. Tapi Netanyahu selamat. Karena dalam masa suatu situasi sulit, masa perang, tidak mungkin ada pergantian kepemimpinan. Mau seburuk apapun seorang pemimpin. Netanyahu kan dalam proses pengadilan karena kasus korupsi yang tidak hanya 1-2 kasus korupsinya. Dan oposisi di Israel itu udah demikian tajam. Kalau kita lihat mengapa Netanyahu mengkhianati perjanjian gencatan senjata Januari lalu, pada Maret dia menyerang lagi, itu kan karena dia dalam masa kejepit. Dia harus menggolkan rancangan anggaran Israel dan dia butuh suara Smotrich. Smotrich keluar kan dari koalisi karena gencatan senjata tadi. Jadi supaya Smotrich balik, dia serang. Jadi apa yang sedang terjadi sebenarnya lebih karena kalau saya menganalisanya, Netanyahu yang sudah tidak tahu lagi. Jadi dia hanya punya satu jalan yang ada di depan mata dia, yaitu perang. Padahal semakin tiap hari perang itu dia lakukan, dia semakin dalam menggali lubang untuk dia tenggelam dan hancurnya. Karena berapa biaya perang itu sehari? Belum lagi lebih dari 500 warga Israel yang dual citizen itu dari semenjak 2023 itu udah meninggalkan Israel dan nggak mau balik. Jadi artinya secara sumber daya manusia dia kehilangan banyak. Tidak hanya yang meninggal saja, generasi muda Israel banyak sekarang yang sudah menolak untuk menjadi wajib militer di IDF karena mereka melihat this is not what we are aim for, bukan menjaga negara, tapi ini sudah menjadi alat dari
ambisi politik Netanyahu. Nah, pada saat Netanyahu menghijack perjanjian usaha menuju situasi yang lebih terkontrol terkait nuklir, dia menghijack itu dengan mendadak menyerang Israel. Yang sedang dia lakukan adalah berharap Amerika dengan Iran tidak jadi perjanjian dan menyeret Amerika untuk ikut ke dalam perang baru ini. Dan memang iya kan. Walaupun dalam tanda kutip, wah itu kan udah dikosongin sebelumnya. Ada gambar satelit yang menunjukkan beberapa dalam 24 jam sebelum Fordo itu bom oleh Amerika, itu udah dikosongin. Ada truk-truk logistik yang kemudian keluar masuk dan sepertinya itu mengamankan apa yang ada di sana. Jadi kayak terlepas dari itu semua, kita balik kepada kunci dari yang kejadian kemarin adalah Israel, Netanyahu yang ingin menyeret Amerika mau nggak mau kemudian terlibat, tapi kan dia juga marah banget kan. That's it, in 12 hours you have to stop, kayak gitu kan, dalam waktu 12 jam kamu harus berhenti. Baru dia ngomong kayak gitu, Israel nyerang dengan demikian banyak bom kan, dan itu yang bikin Trump akhirnya mengeluarkan F-word, kata yang sangat kasar di depan media. Itu karena dia tahu bahwasanya ini bukan perang yang perlu. Kalau dia istilahnya banyak analisa para ahli mengatakan Netanyahu ini berhasil menjebak Trump untuk terlibat dalam perang yang sebenarnya nggak perlu tadi. Karena bayangkan kok bisa Saudi yang sangat pro dengan Amerika itu dan tidak suka dengan Iran, kita lihat apa yang terjadi di Yaman, kok bisa-bisa MBS mengatakan kami bersama Iran, kan sesuatu yang yang orang tahu persis bahwasanya yang sedang dilakukan ini nggak perlu, it doesn't have to be, dan ini hanya akan membawa dunia kepada situasi yang sangat buruk secara ekonomi, karena harga minyak akan naik dan itu akan menimbulkan resesi ekonomi yang tidak terbayangkan. Gitu. Bu, ini muaranya akan kemana ini ya? Kalau dilihat perkembangan sekarang dari media kan, Amerika sudah nggak tahu sepihak mengklaim bahwa gencatan senjata berarti perangnya disudahi gitu ya. Kemudian Israel juga begitu. Iran kabarnya yang baru bertemu dengan Rusia kemarin ya, bertemu dengan Rusia. Belakangan saya lihat statement di medianya juga bersepakat untuk kita menang. Semua mengklaim menang. Mereka mengklaim menang. Iran mengklaim menang. Selanjutnya apa? Apakah betul-betul akan selesai atau ternyata ada yang masih merasa dicurangi dan akan terus melakukan serangan? Kalau menurut saya, pada satu sisi Israel berhasil mengalihkan pandangan dunia dari Gaza. Jadi in a way mereka menang dari sisi itu. Iran menang, dia ada kesempatan untuk menunjukkan kehebatan dari militer dia yang bikin IDF kaget. Gak menyangka nuklir Fatah itu demikian keren kecepatannya sehingga tidak bisa dihentikan oleh Iron Dome, sistem pencegah misalnya IDF. Jadi secara secara target in a way Iran menang memang, secara politik mereka menang, secara soft power menunjukkan kan kalau diserang siapa yang bisa bertahan dalam serangan itu kan mereka menang. Kan. Wajar kalau Iran mengatakan mereka menang. What next? Saya rasa yang harus kita perhatikan banget tuh proses impeachment Trump. Oleh warganya sendiri. Oleh warganya sendiri. Oh iya, karena gelombang protesnya keras sekali ya. Dan itu sudah mulai kan prosesnya di Senat tadi pagi. Jadi Senat menggelindingkan bola untuk mengimpeach Trump karena apa yang dia lakukan melanggar undang-undang. Karena untuk bisa dia hanya bisa menyerang itu dengan ACC dari Kongres dan itu tidak dia minta lebih dahulu. Secara internasional bagi negara-negara lain termasuk Indonesia, apa sebenarnya dampak dari konflik yang terjadi belakangan yang melibatkan Iran dan Amerika ini, Bu? Minyak ya, harga minyak akan, kalau sempat saja Teluk Hormuz itu benar-benar ditutup itu ya. Kita akan terdampak karena betul kita adalah penghasil minyak yang besar, tapi kan minyak mentah.
Iya. Kita kan mengekspor minyak mentah dan mengimpor Yang sudah jadinya. yang sudah jadi. Nah, yang ini yang sudah jadi ini akan harganya tinggi banget. Jadi secara ekonomi kita akan rugi jika itu terus berlanjut begitu. Dan kalau tidak salah Pak Prabowo menyampaikan, aduh tolong tahan diri kayak gitu kan ya. Ya karena beliau saya rasa sangat memahami bahwasanya perang yang meluas kemana-mana, kita akan terdampak secara ekonomi dan tentu juga secara perpolitikan internasional posisi akan sulit. Karena di satu sisi pasti kemudian bagaimanapun juga sebagian besar Muslim akan berpandangan ke sini, sedangkan walau alam di belakang Pak Prabowo dengan Amerika saya rasa juga cukup berteman begitu. Iya, termasuk dengan Jordan, dengan yang lain ya, punya hubungan dekat ya sejarah Pak Prabowo. Nah, tapi kalau lihat di statement di media, misalnya Panglima TNI sudah menyampaikan ya siap nggak siap kita harus bersiap kalau memang dalam kondisi perang. Kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan daripada dijajah lagi ya mending mati berperang kan. Itu statement itu sudah muncul. Apa kira-kira, apakah memang ada kekhawatiran bahwa kita terseret-seret dalam urusan ini atau ya bentuk kesiapsiagaan sebagai seorang prajurit saja? Kita kan nggak punya base militer asing. Qatar diserang karena di situ ada pos militernya Amerika. Itu kan nggak ada. Kita paling punya Freeport, yang istilahnya bagian penting milik asing. Yang juga harus berwaspada kalau ia mau diseret-seret Cina, nikel, Sulawesi. Jadi kayak kalau bicara masalah hal-hal yang penting yang kita miliki yang dalam tanda kutip ada kaitannya dengan masyarakat luas ya, yang sumber daya alam tadi, pengelolaan sumber daya alam. Tapi bicara masalah militer, kita kan negara non-blok, negara yang tidak terlibat blok manapun. Kita aktif kalau kita balik lagi ke pelajaran di SMA dulu ya, kita adalah negara non-blok dan terlibat aktif untuk perdamaian dunia. Jadi sebenarnya tidak kemungkinan untuk diseret itu kecil, kecuali orang mulai melihat perusahaan atau kemudian sumber daya alam vital yang kita miliki yang dikuasai oleh orang yang sedang bertarung tadi. Jadi tapi kemudian ada keluar kalimat seperti itu ya nggak apa-apa, karena memang kalau dilihat salah satu rank dari nuklir Israel itu memang mencapai Sumatera. Pulau Sumatera itu masuk. Waduh. Jadi kalau kita lihat ada tuh ranknya Israel nyampe mana tuh nuklirnya. Nyampe ke Sumatera nyampe lah gitu. Kayaknya sampai Papua enggak, tapi kalau saya lihat itu sampai ke daerah Sumatera sekitar. Itu kalau bicara jangkauan misailnya. Minim lah, tapi bahasa itu digunakan ya wajar, beliau kan dari militer ya, dan ini kan suasana yang menuntut narasi yang heroik begitu. Nah mumpung ada kesempatan ya keluar tuh background militernya. Meskipun kita semua berharap tentu ya kalau dalam perang kan menang kalah semua jadi abu ya Bu ya, dan kita tidak berharap ada konflik itu di negara kita. Nah Bu Maimun ini melihat apa yang terjadi di Israel, di Palestina, bagaimana dukungan Muslim Indonesia yang selama ini dititipkan lewat Ibu, lewat teman-teman di Smart 171 Satu Tujuan, seberapa besar dan bagaimana kondisi di sana sesungguhnya yang Ibu bisa informasikan karena pengalaman lapangan langsung Ibu ke sana? Kita itu ada satu wartawan yang menjadi kontributor kami, Muhammad namanya. Beliau ada di daerah selatan. Beliau yang mengambil video-video secara raw lalu mengirimkan ke grup Telegram yang kita bangun untuk menyambungkan wartawan Indonesia dengan wartawan Gaza. Jadi informasinya memang istilahnya tiap hari itu ada update. Selain itu juga saya punya koneksi dengan teman-teman yang ada di lapangan dari NGO yang lain. Situasinya memang sangat buruk, sangat buruk. Memang betul. Makin buruk, tiap hari itu semakin buruk. Lokasi yang digunakan oleh Amerika sebagai pusat penyebaran bantuan ala mereka dengan Israelnya, Gaza Foundation. Yang dibuat oleh Amerika dan Israel itu berubah menjadi arena penjagalan.
Jadi 50 sehari meninggal. 3 hari yang lalu 100 lebih 100 yang mereka bunuh saat proses mau mendapatkan bantuan di lokasi itu. Sedangkan bantuan dari pihak yang lain itu sangat minim yang bisa masuk. Ketika kami dalam proses membuat kami punya dapur di sana. Dapur umum yang letaknya itu dekat dengan masjid yang juga kami bangun bersama para donatur. Dapur umum ini insya Allah dalam minggu ini akan implementasi hot meal. Itu gimana caranya? Itu tuh minim, jadi nggak ada hot meal yang dengan daging kayak dulu. Jadi lebih kayak nasi dengan segala kacang kalengan. Itu yang diolah gitu. Tapi sejujurnya saya belum tahu benar bisa dilakukan apa tidak, karena tim belum balik lagi. Jadi mengatakan, jadi kayak cukup sering kejadian kita lakukan ini yuk, tapi nggak bisa karena barang nggak ada di Gaza. Jadi nggak ada barang yang bisa dibeli lalu kemudian dimasak di dapur umum. Nah ini jadi saya masih menunggu. Jadi gimana proses masuknya bantuan semenjak 12 Maret konvoi kemanusiaan yang dulu pernah sampai 400 masuk, 200 masuk, pada waktu perang masuk puluhan ya, di bawah 50. Itu tuh nggak ada. Nah, jadi konvoi itu, kalau saya sebut konvoi itu konvoi aid, bantuan. Tapi kalau yang konvoi yang lewat Shalom, Karim Shalom yang yang dimasukkan beberapa truk yang masuk melalui WHO itu masuk tuh yang bensin untuk alat-alat di rumah sakit. Jadi untuk menghidupkan listrik di rumah sakit tuh masuk diesel, petrol itu tuh ada. Tapi itu untuk rumah sakit dan itu jumlahnya juga sedikit banget sehingga hanya beberapa yang bisa beroperasi dengan baik. Jadi kalau yang gitu tuh berbeda. Jadi kalau truk ada yang masuk tapi bukan yang untuk masyarakat luas begitu. Nah, tapi sejak Iran dan Israel memanas ini, apakah ada hambatan atau penjagaan yang lebih ketat untuk bantuan masuk ke Gaza, Bu? Menariknya dengan adanya serangan Iran kepada Israel, kita bisa melihat bahwasanya Mesir membuka pintu Rafah bagi orang-orang Israel yang mau keluar. Padahal pada 1 minggu sebelumnya kami seharusnya tanggal 15 Juni sampai 20 Juni itu kami harusnya 15 Mei sampai tanggal 20 Juni itu harusnya ada Global March to Gaza yang kita mencoba pergi ke Al Arish. Nanti dari Al Arish itu kita akan jalan ke Rafah, camping di sekitaran Rafah. Itu nggak boleh. Boro-boro sampai ke Al Arish. Di Kairo aja teman-teman udah ditempelin dan dilarang keluar dari hotel. Jadi nggak boleh keluar dari hotel, dipaksa di satu lokasi. Dan sebagian teman-teman dari berbagai negara itu dipulangkan di Bandara Kairo. Teman-teman yang lewat Samud konvoi yang dari Tunisia, Aljazair itu tertahan di Libya, nggak boleh masuk ke Sinai. Jadi artinya penyerangan kemarin menunjukkan batas itu bisa kok diakses oleh orang Israel. Mereka bisa keluar dari sana. Kenapa orang Gaza nggak boleh keluar dari sana? Apa alasan Mesir? Kalau bukan memang karena mereka punya kebijakan perjanjian rahasia yang tidak rahasia lagi, Mesir, Jordan, Amerika, Israel untuk secure the airspace, untuk mengamankan udara mereka dan mengamankan perbatasan mereka. Nah ini bagi kita yang ada di Indonesia, Bu, apa yang mungkin dalam sesi akhir-akhir perbincangan ini harus pahami dalam konflik ini, dan apa yang kita bisa belajar, ya kalau Indonesia khas sekali, apa yang kita bisa ambil hikmahnya gitu ya dari peristiwa ini agar kita sama-sama belajar. Iran Israel atau yang Palestina kah? Termasuk Palestina, Iran Israel dan Palestina. Saat ini di dunia orang hanya memahami bahasa kekuatan senjata dan uang. Jadi Muslim kalau mau kokoh, mau dia di Indonesia, mau dia di Palestina, mau dia di Iran, maka dia harus menguasai industri teknologi senjata secara baik. Dan
salah satu yang bikin saya sedih itu suami sebenarnya pernah pas kita baru pulang dari Inggris itu punya riset tentang lapisan keramik anti peluru untuk tank. Jadi beliau dengan teman-temannya itu berhasil menghasilkan lapisan yang akan membantu pengamanan dari tank yang kita miliki. Tapi itu kan nggak digunakan. Karena? Lebih memilih untuk diimpor instead of memproduksi sendiri di dalam negeri. Padahal otak-otak yang ada di Indonesia itu banyak yang keren-keren yang bisa dimanfaatkan untuk memperkokoh militer kita. Nah, bagi kita sendiri negara Indonesia, kita itu terdiri dari kepulauan, ribuan pulau. Dan berita yang terakhir ini menunjukkan betapa rapuh penjagaan laut kita. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini ya mari perkuat begitu dengan apa yang kita miliki, dan saya rasa kampus punya peran yang bagus di sini untuk menghasilkan yang pernah suami lakukan. Saya tidak menuntut dia untuk kembali terlibat ya, karena ya karakter orang kan beda. Tapi kan yang teman-teman yang lain kan bisa melanjutkan yang pernah beliau lakukan untuk terus mencari hal-hal yang sekiranya akan memperkuat kita secara militer. Oh, keren-keren orang-orang kita, cerdas-cerdas. Di luar negeri juga banyak otaknya itu adalah dari Indonesia. Saya punya teman yang dimanfaatkan di British Airways atau yang di yang bagian software yang di Inggris, mereka menjadi orang-orang kuncinya juga. Itu kan brand-brand ya. Kita kehilangan otak itu udah bagus kalau kemudian kita bisa membuat skema yang bisa mengembalikan mereka, dan Indonesia pun memberikan pendanaan yang cukup untuk pengembangan militer tadi. Dan tentu saja ekonomi. Nah, persoalan kita negara kaya. Hanya saja kekayaannya masuk ke kantong tertentu aja. Iya. Kita sangat kaya, nikel kita punya, minyak kita punya, emas kita banyak, sangat kaya. Hanya saja kekayaan itu belum dikelola dengan baik. Batu bara kita banyak, karena dia masih dikuasai oleh orang-orang tertentu, dan inilah menyebabkan negara kita menjadi negara terkorupsi yang kesekian. Nah, jadi kita sebagai bangsa ya kalau saya nggak terlalu setuju dengan kabur aja dulu, karena saya sudah pernah lama di luar negeri dan saya tetap melihat kita tuh sangat mungkin bangkit. Kenapa kami memilih pulang? Karena ada kesempatan untuk tinggal di luar negeri sebagai permanent resident dulu, dengan berbagai dinamikanya dan hutang yang harus dibayar ke negara kalau kita suami bukan dari negara, dari proyek bantuan luar negeri. Jadi kalau kita mau mau jujur dulu kenapa kita memilih pulang walaupun kesempatan hidup enak ada di sana. Ini adalah karena kita melihat bangsa kita tuh keren banget. Banget keren. Bangsanya coba aja kita lihat di sekitar tetangga keren-keren kan, mana ada di luar negeri kayak gitu. Orang hidup mah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kalau di kita tuh kan gotong royong masih kuat, kehidupan berkeluarga itu masih keren. Di sana anak usia 18 tahun itu diusirin sama keluarganya. You are an adult now, okay bye bye. Silakan cari kehidupan sendiri mandiri. Itu saya lihat sendiri. Seorang ibu yang mengatakan you are now 18, okay go out. Kalau kita kan enggak. Jadi kalau kita tuh kan nenek, kakek, cucu itu masih mungkin satu rumah. Jadi ada banyak kehebatan dari bangsa kita, dan masa depan emas tuh masih mungkin ada kalau orang-orang kayak kita itu enggak patah semangat dan terus bergerak. Itu satu hal yang menarik, sahabat-sahabat. Kabur aja dulu kayaknya nggak begitu relevan, karena Bu Maimun yang sudah punya pengalaman panjang di luar negeri tetap ingin pulang. Indonesia tetap jadi pilihan untuk tinggal. Nah, Bu Maimun, terakhir ini soal aktivitas yang Ibu lakukan bersama dengan Smart Satu Tujuan itu di Palestina. Hari ini apa yang saudara-saudara di sana butuhkan, dan apakah bantuan kemanusiaan itu masih bisa difasilitasi untuk bisa masuk ke sana? Dengan cara apa warga masyarakat Indonesia bisa membantu lewat Smart Satu Tujuan, Bu Maimun? Satu kalimat yang bikin saya lama menangis itu dari partner yang ada di Gaza ya. Beliau mengatakan, from now on, mulai sekarang Ustazah tolong perhatikan Palestina yang di luar Gaza.
karena mereka yang akan menggantikan Gaza nanti. Artinya akan dapat serangan selanjutnya begitu? Artinya Gaza kemungkinan memang akan digenosida, habis. Saya kaget kan. Ini apa karena kita memang pada posisi sama-sama sedang down, sedang lagi depresi sehingga keluar kalimat itu. Tapi memang dalam tanda kutip 100 orang dibunuh, kita udah nggak protes lagi kan. Keluar berita 202 48 jam terakhir. Dunia kan fine-fine aja. Karena kata orang Israel ini jadi dijadikan sebagai sesuatu yang biasa terbunuh sekian, masyarakat udah capek, masyarakat dunia udah berkontribusi tapi tetap nggak berubah, maka kemudian ya udahlah kayak gitu. Nah, kalau yang kami lakukan apa sih yang dibutuhkan semua? Jadi kalau udah bicara gini, what are the most needed? Everything, semua. Air, iya. Bantuan kesehatan, iya. Bahkan jika kita nggak bisa mengakses sampai ke Gaza, di sekitaran Gaza, baik di Jordan, Qatar, Mesir, Turki itu ada banyak pasien-pasien yang keluar dari Gaza dan mereka butuh bantuan. Jadi yang harus kakinya diamputasi, mereka harus mendapatkan rehabilitasi, itu banyak banget. Kalau tidak bisa masuk Gaza. Kalau kami sendiri, alhamdulillah memang masih bisa masuk Gaza. Kami punya masjid di sana. Kami ada 223 anak asuh yatim. Baru seminggu yang lalu, hari Sabtu, ada pertemuan dengan anak yatim yang kita sambungkan dengan orang tua asuh dari Indonesia. Jadi bantuan tuh bisa masuk, bisa, tapi istilahnya yang menunggu bantuan tuh 2 juta. Sedangkan yang bisa kita masukkan itu, yang kita bisa masukkan yatim itu ada 40.000 lebih. Yatim baru. Sedangkan kami hanya mengelola 223. Jadi artinya kayak nggak cukup gitu, nggak cukup. Jadi kalau memang ibu dan bapak punya lembaga yang ibu bapak percayai, pastikan selalu menyisihkan berapa yang bisa kita sisihkan dan kirimkan tanda cinta kepada mereka. Baik, terima kasih Ibu Dr. Maimun Herawati, Direktur Lembaga Kemanusiaan Palestina Smart 171 atau Smart 17. Hatur nuhun, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perbincangan ini. Kita doakan selalu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, termasuk juga doa untuk seluruh negara di dunia ini agar damai-damai saja, tidak ada peperangan dan segera berakhir semuanya. Amin, ya. Terima kasih Bu Maimun, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terlalu rumit nggak sih? Terlalu rumit nggak tadi? Bahasnya terlalu rumit ya? Kalau yang di awal, kalau yang awam bagi kami, 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 kalau yang awam bagi kami,